Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to Deutsche Klasse. Ya, hari ini Her mau ngasih penjelasan tentang kisi-kisi ya, buat nanti ujian nanti. Nah, mohon maaf kalau tidak bisa disampaikan secara langsung. Her harus swab dulu dan juga mau ada tes ya. Jadi mohon maaf sekali lagi tidak bisa tetap langsung. Semoga lewat video ini bisa memberikan pemahaman yang cukup jelas kepada kalian untuk persiapan ujian nanti. Oke ya. Jadi kisi-kisi bahasa Jerman ya untuk kelas 11 ini ya ambil ada 4 bagian ya, ada 4 pertama. Di sini dikasih numbering dulu. Oke. Yang pertama di sini ada Familienmitglieder ya. Jadi nama-nama anggota keluarga seperti yang kalian tahu materi pertama kita itu kan tentang keluarga ya, tentang kosakata keluarga. Jadi nanti soalnya mungkin berupa kayak macam pohon keluarga seperti itu ya. Jadi pastikan posisi saya ini nanti di siapa ya, seperti yang kalian pernah kerjakan di Word dulu ya, dan juga hubungannya ya, kakek, nenek, cucu, sepuh ya, apa seperti itu. Kalian pernah lah, ini masih bisa, yang penting kosakatanya hafal. Ya kalau untuk hubungan nanti tinggal dilihat aja dari pohon keluarganya seperti itu ya. Terus nanti juga ya subtema kedua adalah teks dan familia. Jadi nanti Her akan memberikan sebuah teks yang bertemakan tentang keluarga ya. Kan yang kemarin juga bab tema kedua itu aktivitas familia, jadi kegiatan aktivitas keluarga. Jadi seperti itu, nanti ada kegiatan keluarga, tentang keluarga siapa, gimana kegiatannya seperti itu. Jadi ini mungkin lebih soalnya based on the text seperti biasa ya. Jadi kalau kalian bisa teksnya pasti bisa ngerjain soalnya. Ya, dan yang ketiga yang mungkin cukup berat ya, sama yang kemarin banyak pertanyaan juga tentang konjugation ya, tidak beraturan. Sebelumnya kalian pernah waktu dulu ya belajar konjugasi ya, dengan kata kerja beraturan. Sebenarnya konsepnya sama aja, cuma yang dengan kata kerja tidak beraturan ya, di sini maksudnya yang tidak beraturan itu adalah kerjanya. Nah, dengan konsep ini jadi ada beberapa kata kerja yang tidak beraturan. Cuman mungkin Her akan lebih mudahkan kalian aja ya, yang tidak beraturan seperti yang kalian lihat di sini hanya mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kata kerja aja ya. Ya di sini ada kata seien ya. Ini udah ada melihat. Nehmen memilih ya, choose, ada geben memberikan, sprechen berbicara, ini ada kata essen makan, dan ini ada kata treffen ya, bertemu. Jadi nanti kalau kalian pengen kurang paham tinggal ulangi aja video ini ya. Terus untuk filenya juga nanti ini akan di-sharekan. Nah ini jadi intinya konjugasi kata kerja tidak beraturan. Intinya kalian di sini nanti ya akan menjawabnya itu ada missing text ya. Jadi ada teks kosong yang kalian harus rubah si kata kerjanya sesuaikan dengan si pelakunya ya, dengan subjeknya, personal pronomennya. Nah, yang kalian harus ingat baik-baik di sini adalah tetap ya akhirannya endungnya. Jadi setiap kata kerja yang ih itu akhirannya e ya. Du, st, z, en ya, ini Anda. Terus yang ini juga yang dia laki-laki ya, t, t, s netral. Nah, wir kami dan si mereka. Nah, ini yang mungkin kemarin baru itu adalah kalian ya. Sengaja keluarkan kalian di sini karena nanti fungsinya ke materi berikutnya itu tentang imperatif kalimat perintah. Makanya di sini kalian harus tahu dulu ya perubahannya. Seperti yang pernah dicontohkan ya, kalau kalian lewat kalau nyari di kamus ini kasih catatan ya, ini kamus online Jerman ya, DICT.oke ya, dictionary. Ini kamusnya Inggris Jerman. Jadi kalau kalian lihat nanti kalau seperti mencari kata ini ya, saya nanti kalian akan tampilannya, saya versi Jerman nanti akan ada tampilan berupa konjugasinya ya. Jadi kalau saya do nanti jadi sis ya, rcs, sit, ir jadi set seperti itu. Jadi nanti itu gampang juga ya untuk pembelajarannya menggunakan kamus ya. Tapi kalau di sini harus sudah lebih mudahkan kalian, jadi udah dikasih tahu perubahan-perubahannya. Tinggal kalian ingat aja dan analisis sendiri. Nah, kita lihat ya contoh di sini, lihat ih ya, saya. Kalau di kamus namanya saya. Jadi ketika saya melihat jadi ih saya. Ya, kamu melihat you sis. Ini melihat saya. Nah, lihat perbedaannya ya, ketika dia melihat seperti atau dia laki-laki itu bisa juga nama orang juga sama ya, untuk dia sit ya. Tapi kalau untuk kalian melihat jadi set ya, lihat perubahannya seperti itu. Analisis sendiri ya. Terus kata contoh neman yang memilih
name ya, no names. Names ya, ini perubahannya tidak beraturan. Ini lihat name, ini name-nya. Nah, ini juga akhirnya di name ya, berbeda seperti itu. Given juga sama ya, perubahan Gable jadi Gibbs di sini. Kalau kalian membedakannya sebenarnya di Inggris juga ada beberapa yang sama ya. Contoh kayak give kan tidak beraturan juga ya, give, gave, given kan seperti itu. Terus ini name itu kalau di Inggris choose ya, choose, chose apa, choose, chose, chosen kan sama aja. See, saw, seen kan sama ya. Speak, spoke, spoken ya. Eat, ate, eaten kan kayak gitu kan. Ini juga met, meet, met sama aja kan. Jadi ada beberapa yang maksudnya satu golongan, ada yang berbeda juga. Tapi sekali lagi biar tidak terlalu liar, biar tidak terlalu luas, Hera batasi aja untuk kali ini sampai ini aja 6 kata kerja tidak beraturan yang kalian fokus. Sekali lagi tinggal kalian lihat dia akhirannya sesuaikan dengan pelakunya. Jadi contoh lihat ini dalam bentuk kalimat ya. Contoh di sini ich nehme ein Rindersteak mit Pommes. Nah, saya memilih ya daging steak ya dan kentang goreng. Jadi kalau nanti soal seperti kayak gini ini yang hilangnya. Ya. Titik-titik di sini Rindersteak mit Pommes. Artinya mungkin udah tahu. Nanti sebenarnya dikasih clue-nya di sini adalah kata nehmen. Nah, berarti nanti kalian menjawabnya adalah ya kalian berarti harus si nehmen ini sesuaikan dengan pelakunya si I. Ya, jadi nanti jawabannya adalah yang tadi ya, name seperti itu. Ya, ini pun sama kayak du gibst mir eine Schokolade. Kamu memberikan saya coklat ya. Juga sama nanti yang hilang ini gibsnya. Ya, titik gibbs. Di sini nanti dikasih clue-nya seperti biasa adalah given ya, memberikan. Jadi tugasnya jadi nanti ada konjugasi, artinya berarti kalian harus merubah si kata kerja yang ini yang awalnya kata kerja awal berubah menjadi konjugasi dengan do ya, jadi do gives mir ya, seperti itu ya. Jadi ini contoh lagi ya, si sprechen ya, ini si Anda berbicara sama aja, Thomas sits ya, Clara is ya makan, si trepen mereka. Jadi intinya sekali lagi kata kerjanya yang kalian harus rubah sesuaikan dengan pelaku ya, tinggal hafalin aja akhirannya. Oke ya, jadi itu untuk soal seperti konjugasi tidak beraturan, intinya perubahan kata kerja ya. Kalau kalian bisa kalau kecepatan bisa di play ini ya, kalau di YouTube kan nanti play slow ya kayak gitu. Oke, nah terus yang materi yang ininya yang sebagai ininya adalah materi keempat ya, terakhir itu tentang imperatif ya, kalimat perintah. Sebelumnya udah diterangkan juga, tapi sekali lagi karena masih ada yang mungkin belum paham atau ada yang masih bertanya karena juga, dan ada yang mungkin malu bertanya, Her coba tetap terangkan ya tentang kisi-kisi ini. Jadi imperatif seperti yang kalian tahu ya, ada 3 bentuk ya. Merintah itu kan ada ketiga bentuk ke orang ya. Ada dupom ke kamu, merintahnya ke kalian, ir, atau yang dalam sopannya bentuk ke z, Anda ya, sopannya. Nah, di sini ini mohon maaf ke copy. Nah, ya, kita delete aja. Kebanyakan nih. Mohon maaf. Nah, kita lihat ya bahas satu-satu ya, dupom. Jadi untuk kamu. Nah, jadi ini ada hubungannya sebenarnya dengan yang konjugasi. Jadi kalian harus tahu dulu perubahannya. Jadi nanti ketika membentuk perintahnya itu perubahan dari kata kerja biasa dulu. Kan yang namanya perintah itu berarti kan kata kerja di awal. Makanya ketika bukan perintah yaitu kalimat pernyataan, berarti itu kalimat normal dulu. Nah, kalian harus ubah dulu, sesuaikan. Ya, di contoh seperti ini kan ada kata kerja seien, geben, trinken. Nah, kalian harus diingat adalah bentuk do-nya saja, karena kita akan merintah dalam bentuk do. Ya, perubahan yang tadi kan yang di kolom yang sebelumnya ya, yang ini kan ketika lihat geben, ini aja yang kalian ingat ya. Geben itu gives. Ketika untuk name names, melihat ini sis, ini spray. Ya, dan yang ini pun kalau yang esen ini is juga ya, trepen juga jadi trips ya. Intinya st tetap ya. Akhirnya nggak nulisin supaya kalian bisa minimal belajar sendiri sedikit ya. Nah, di sini lihat, jadi perubahannya yang ini menjadi kan melihatnya jadi do sis ya, do gives atau do drinks ya, kamu minum. Ini yang kata kerja normal ini. Yang kata kerja beraturan, minum ya. Nah, ketika itu kan kita buat dulu nih contohnya ya, ini tahap-tahapan dulu yang singkat dulu. Kalimat biasa kan kayak gitu ya. Do sis di Schule, kamu melihat sekolah itu kan.
Do gives das Gel, kamu memberikan uang itu. Do drinks the milk, kamu minum susu itu. Nah, ketika untuk membuat perintah, nah ini aturannya. Mungkin Her akan tambahin sedikit, ingat ya kata kerjanya. Kata kerja di awal ya. Jadi lihat ya, akhirannya kan st ya dihilangkan ya, nanti akhiran st dihilangkan, terus pelakunya do dihilangkan dan kata kerjanya di awal ya. Jadi nanti lihat ini dihilangkan. Nah, kita supaya lebih jelas kita lihat ke sini. Nah, contoh lihat ya. Kan dosis disule yang dicoret do-nya ya, semua dicoret st-nya. Maka tersisalah tinggal si disule ya. Give das Geld. Drink the milk. Ya, seperti itu. Jadi ini udah perintahnya. Dan kalau perintah berarti ada tanda serunya, tinggal tambahkan ya. Si disule. Lihatlah sekolah itu seperti itu. Give das Geld. Drink the milk. Ya. Kecuali kemarin kan ada beberapa kata kerja yang tidak hilang ya karena sulit dibaca. Ya, seperti kemarin kita belajar kata makan ya, ISST itu agak sulit kalau dihilangkan ST-nya. Jadi tetap itu ISS ya, seperti itu ISS. Terus ISS. Terus kalau yang untuk ear nanti ya bahasanya. Kita yang ear dulu, yang dulu fokusnya yang dulu. Ya, jadi hanya ada beberapa kata kerja yang sulit aja. Sebagian tuh gampang. Intinya ST-nya hilang ya. Kalian bisa analisis sendiri nantinya. Oke. Itu tentang do. Nah, sekarang yang ke kalian ya, earphone berarti kali ini meminta ke banyakan orang ya. Seperti sama kayak seperti tadi bentuk do ya. Kalian rubah dulu ya ke kalimat normal ya supaya kalau untuk paham, tapi kalau yang udah agak paham ya atau udah cukup lancar tinggal langsung rubah juga boleh. Ya, di sini contoh ya, ihr seid die Schule ya. Ihr geht das Geld, ihr trinkt die Milch ya. Nah, aturannya adalah hanya kata pelaku ir-nya dihilangkan dan tambahin aja boleh ya, kata kerja simpan di awal ya. Di awal. Ya. Jadi perubahannya ya, coba enter biar rapi. Perubahannya lihat ya, jadi ir-nya dicoret. Jadi saya tinggal ini. Jadi set di Schule ya. Give das ya, drink di email. Ya. Untuk ir kebetulan ya drink kayak gitu. Jadi nah, bagaimana kalau berupa perintah itu larangan? Artinya kalau larangan kan jangan, tidak ya. Kalau jangan, seperti yang kita belajar, tinggal tambahkan kata nih ya setelah kata kerjanya. Ya, jadi contoh nih ya. Set nih di Schule. Ya, jadi jangan lihat kayak gitu kan kalau diartikan. Jangan lihat sekolah itu. Seperti itu. Ya. Geb das Geld. Geb nih das Geld. Jangan berikan. Drink di milk, jadi drink nih di milk. Jangan minum susu itu. Ya, jadi tambahkan kata nih. Ingat ya, nih ya untuk tidak. Oke? Ya, jadi nih kata tidak ya. Lalu ketika dalam penekanannya, nah ini ya, ini baca baik-baik, jadi membedakan do form dan ear form. Kalau ketika kita bicara sebenarnya udah ketahuan kalau kita lagi ngomong sama seorang pasti untuk kamu ya. Ketika kita lagi bicara dengan banyakan pasti kalian ya, jadi banyakan. Nah, tapi kalau dalam bentuk kalimat gimana? Maka hanya diberikan penekanan saja ya. Seperti kalau di kalimat, kalau ditulis kan kita nggak tahu bentuk kamu untuk merita ke siapa, ke kamu atau ke kaliannya. Maka kita tuliskan penekanannya. Contoh di sini, hai kamu, jadi hai du. Hai kamu, hai du. Atau boleh aja kita nyebutin nama seorang kan, hai Thomas. Hai apa sebetulnya? Hai Clara kayak gitu kalau perempuan. Hai siapa lagi? Contohnya si Hai Alfred kayak gitu. Ya. Penekanan aja. Jadi oh itu hai du berarti untuk kamu du. Jadi seperti ini langsung give das Geld, berikan uang itu. Hai kalian ya, give das Geld. Berikan uang, sama aja artinya ya. Tapi berikan ke siapa? Dan perubahannya lihat ya, ini give. Ini give. Oh ini mohon maaf ya. Ya give ya. ST kan yang hilang ya. Mohon maaf kalau ada sedikit ini ya. ST yang hilang kan, ingat do. Nah, ini mohon maaf sedikit nih, coret. Ya. Jadi ST yang hilang. Jadi give das Geld. Ya, kalau yang ir itu give das Geld, ada T-nya. Mohon maaf sedikit tadi ada salah ketik. Ya, jadi seperti itu membedakannya, yang penting ST hilang, kalau yang ir itu ir-nya doang yang hilang. Ya, jadi kalau yang ir ini maksudnya gimana? Ini hanya panggilan ya, ini opsional ya. Opsional. Saya kasih tanda kurung deh biar kalian nggak bingung ya. Ini opsional. Jadi kalian ini hanya sebagai
bentuk ini aja penekanan ya. Kalau kalimat benernya langsung aja ini keep SQL atau break SQL. Oke, ya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bentuk Z form ya untuk Anda. Kalau Z form itu Anda berarti ya bentuknya sopannya ya. Kata kerjanya paling gampang sebenarnya ini ya. Sayan, Gayan itu nggak ada perubahan semuanya ya. Jadi kembali lagi. Jadi contoh di sini kan si Zayan di Zulu, si Gaben Daskel, si Trinken di ya. Jadi yang aturannya gimana? Aturannya ini ya. Kata kerjanya seperti biasa ya dipindahkan di awal. Terus pelaku si-nya tidak hilang, jadi tetap ada ya. Terus en juga akhirnya tidak hilang, jadi tetap en. Dan tambahkan kata bite ya sebagai ciri khasnya. Boleh di awal, boleh di akhir ya. Seperti yang kemarin sudah diterangkan, jadi sepertinya tolong minum susu itu ya. Minum susu itu tolong sama aja ya. Meskipun agak nanggung kalau kita di Indonesia kan. Tapi kalau kayak di Inggris kan kalian seperti tolong saya kan help me please atau please help me sama aja. Di penempatan please-nya bisa di depan, bisa di belakang. Ya, kalau di bahasa sih. Tapi kalau di kita mungkin lebih banyakkan di depan ya bit-nya. Ya, agar tidak kagok aja seperti itu. Ya. Terus ini perubahannya. Kita akan membuat itu imperatifnya ya. Kan tadi aturannya adalah kata kerja di awal. Jadi asal si saya disuruh ya tidak ada yang coret kan, tambahkan gitu. Maka lihat saya melihatnya rubah menjadi ke depan. Jadi saya si disuruh ya. Geben si das ya, trinken si ya. Nah, khusus untuk Z form ya. Ketika menempati contohnya tidaknya ya, penempatannya bukan setelah kata kerja tapi setelah Z-nya. Karena Z ini kayak satu kesatuan, makanya tinggal sini di milk. Jangan minum susu itu ya. Minum susu itu, trinken, tolong minum susu itu. Trinken Z di milk. Jangan minum susu itu ya. Trinken sini di milk. Ya ini satu kesatuan aja. Ya, jadi di sini hanya ini lagi diulang lagi ya karena tidak ada perubahan. Jadi tetap tambahkan kata tanda seru. Ya. Her ini hanya mendapatkan aja di belakang ya gitu. Sekali lagi boleh di depan ya, boleh di belakang. Tapi her terbiasa dengan bahasa asing misalnya lebih di belakang sih. Help me please kayak gitu. Ya. Ya, jadi itu tentang kata kerja, kata perintah dengan kata kerja. Ya. Semoga kalian paham. Ya. Jadi kata kerja yang nanti berupa ada yang dengan kata kerja yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Tapi yang tidak beraturan tadi hanya yang 6 kata kerja saja. Oke. Ya, itu untuk dengan kata kerja. Nah, yang terakhir adalah tentang yang dengan kata sifat. Kalau kata sifat itu lebih mudah ya. Jadi ciri khasnya tinggal ini aja lihat ya. Jadi untuk do kata kuncinya adalah SIE, S-I-E ya, S-E-I sorry. Terus yang ir menggunakan kata site ya. Dan untuk Z menggunakan kata science. Nah, ini lihat ya perubahannya. Science, jangan sampai ketukar. Ya. Jadi ini tinggal ditambahkan dengan kata sifatnya. Nih, ya, jadi kata kunci yang akan digunakan dengan adjektifnya. Jadi kata kuncinya ini ya, saya, Said atau science. Ya, contoh kalau menurut kamu kan, hai kamu rajinlah. Hai do saya pelajari kan kayak gitu. Hai kalian rajinlah. Hai ir saya pelajari. Ini tolong Anda rajin kan. Bitte science pelajari ya. Atau science pelajari bitte sama aja ya. Oke, jadi ini mah hanya kata sifat itu gampang ya. Jadi kalau namanya itu, kalau kalian udah banyak kosakata kata sifatnya, tinggal ingatnya kuncinya aja ya. Saya, science. Ya, ini yang kemarin pernah di-sharekan ya. Ini contoh beberapa kata sifat ya. Ada raih ya, kaya, miskin, Paul malas, good bagus, snail cepat, lambat, bahagia, sedih, baik, sabar, pintar, bodoh ya, dan seterusnya. Ya, trauri, net, geduldi, lugdu. Nah, terus contohnya kalau diperintah nih, contoh Her ambil yang ini, ya, trauri contohnya. Hai du, hai kamu kan. Hai Clara, kamu atau siapa juga boleh. Hai kamu. Atau hai du, kamu sedih lah kan. Agak sedikit aneh aja kalau kita nyuruh hai kamu sedih lah. Berarti saya trauri ya. Nah, ini udah perintah. Tetapi kan agak sedikit aneh ya artinya kamu bersedih lah. Ya.
Makanya mungkin lebih apa? Kamu bersedih lah kan kayak gitu agak aneh. Nah, sedih lah. Nah, agak sedikit ini. Nah, kalau ini lebih baik ya kalau yang artinya agak sedikit negatif ya, contoh kayak sedih, miskin, malas, lambat sepertinya atau bodoh ya. Itu lebih baik kita menggunakan kata tidak ya. Nah, seperti yang tadi kata kerja juga, tidak gunakan kata nih. Penempatannya kapan? Setelah si kata kuncinya ya. Jadi nih ya. Jadi hey kamu ya, saya nih Traul, jangan sedih lah, jangan bersedih ya, jangan bersedih. Ya, kayak diartikan seperti itu ya. Hey, kalian jangan bersedih berarti Said kayak gitu aja kan. Said nih Traurinya. Nih Hair contohnya ya. Hair. Ya. Kalian tolong kamu jangan sedih. Nah, kan. Jadi kalau tolong nggak usah pakai hey hey, Anda jangan gitu ya. Pakai kata gitu kan. Gitu. Jadi Sayanzi ya, ingat ya. Z-nya harus dibawa tetap. Sayanzi nih Trauri. Ya, jangan bersedih. Dan kata sifat itu selalu kecil ya penulisannya. Seperti itu ya. Bentuk kamu, bentuk kalian, dan bentuk Anda. Ya, jadi itulah kisi-kisinya untuk ujian kali ini ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan semoga berusaha dengan belajar dengan baik ya, kerjakan semaksimal mungkin. Oke. Dan ya itu kisaran seperti itu. Jadi kita akan mungkin ketemu lagi nanti di ketika ujian. Ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kalau ada pertanyaan boleh nulis nanti di komentar ya. Atau nanti di GCR-nya juga boleh ya. Jadi Her akan coba sharekan ini videonya bisi berat di GCR, Her mau coba sharekan di YouTube ya, channel Her. Ya, jangan lupa mungkin boleh lah kasih like, subscribe boleh juga ya, view-nya, komentar. Ya, seperti itulah. Nggak terlalu promosi sih. Ya, itu aja. Terima kasih. Das ist alles für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir machen Schluss. Auf Wiedersehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.